Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak angkatan yang ke-10 akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari observer, coach, dan coaching. Perkenalkan, saya Suharti Rahim dari SMP Negeri 7 Makassar. Rekan pertama saya Novita Sari dari SD Impres Ujung Pandang Baru 1. rekan kedua saya Biani Arifin dari UPT STF SMP Negeri 4 Makassar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah ya. Baik Ibu, sebelum Ibu melakukan coaching, sebagai awal saya punya beberapa pertanyaan buat Ibu. Oke baik Bu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Ya, Bu. Nah, baik Bu, pada penilaian kita hari ini, pada saat Ibu melakukan coaching, coach dan coachingnya itu akan saya amati dan dinilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coacher akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan kepada coacher, bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa disesuaikan dengan proses coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coachingnya? Oke, pada kompetensi ini mungkin saya akan mengembangkan yaitu presence, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachnya. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan pastinya memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, indikator mana yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching hari ini? Oke, saya menginginkan pada coaching kali ini yaitu menemukan solusi dari permasalahan dan mungkin bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Baik, mungkin demikian observasi kita kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching kepada coachingnya. Oke, terima kasih Bu. Selamat siang Bu. Selamat siang. Maaf Bu, mengganggu waktu kita. Seperti yang aku bilang tadi pagi, mau cerita sama kita. Iya, tidak apa-apa, silahkan. Gimana kabarnya ini Ibu Novi? Alhamdulillah Bu, baik. Kalau kita Bu, Alhamdulillah baik juga. Karena memang saya lihat tadi ini raut-raut mukanya kayak ada masalah ya. iya. Kayaknya ada yang mau diceritakan. Iya. Ada mau cerita sama kita. Silahkan Ibu, apa yang bisa saya bantu? Iya Bu, jadi akhir hari ini saya merasa kesulitan Ibu membagi waktu antara mengajar dengan tugas tambahanku. Iya, iya. Kira-kira kesulitannya seperti apa itu? Yang itu maksudnya? Iya Bu, kesulitanku itu Bu membagi waktu antara tugas pokokku sebagai guru mengajar di kelas dengan tugas tambahanku Ibu sebagai bendahara baru. Oh, jadi begitu ya Bu. Jadi Ibu ini kayaknya merasa kesulitan karena mempunyai dua tugas pokok. Yang pertama jadi bendahara baru dan yang kedua masih ada proses pengajaran ya. Iya. Masih. Seperti yang kita tahu Bu, kalau kita ini sebagai guru kita harus mempersiapkan bahan ajar, Iya, kita harus betul. mempersiapkan juga media, apalagi saya di kelas rendah Bu. Saya juga mengajar, setelah pembelajaran itu saya juga kasih anak-anak belajar membaca.
Ya. Jadi kira-kira tujuan pembicaraan kita kali ini untuk apa ya? Begini Bu, saya mau membicarakan bagaimana solusinya saya bisa bagi waktu antara mengajar di kelas dengan supaya semua tugasku terselesaikan dengan baik. Ya, saya mau tanya dulu ini Ibu. Apakah pernah Ibu merasakan hal ini sebelumnya? Bagaimana cara membagi waktu antara tugas yang satu dengan tugas yang lainnya? Sebelumnya Ibu, saya pernah mengalami hal seperti ini, tapi sedikit berbeda Ya. kegiatannya. Mungkin boleh diceritakan Ibu? Sebelumnya itu Bu, tahun lalu ya, saya pernah menjadi KPPS Ibu. Ya. Terus di samping itu kan saya juga mengajar. Alhamdulillah bisa saya handle semua, Ya. antara menjadi KPPS dan juga mengajar di kelas. Jadi pada waktu itu semuanya berjalan baik dan lancar ya? Alhamdulillah Bu, berjalan dengan baik. Iya. Jadi bagaimana Ibu bisa sehingga bisa membagi waktu dengan mengerjakan kegiatan tugas itu secara bersama? Iya Bu, sebelumnya itu saya memetakan tugas-tugas saya terlebih dahulu Bu, Iya. yang mana tugas saya yang menjadi prioritas, Iya. yang mana juga tugas-tugas yang bisa saya selesaikan esok hari Bu. Iya. Bagus sekali itu Ibu caranya Iya. ya, karena harus memetakan dulu yang mana yang prioritas yang pertama dan yang mana yang harus dikerjakan selanjutnya. Iya. Iya. Mungkin ada lagi yang dilakukan? Iya Bu, saya juga lakukan ini Bu, saya membuat catatan, Iya. membuat agenda Ibu, saya agendakan semua tugas-tugas yang akan saya lakukan hari ini. Ya. Terus besok saya juga lakukan tugas-tugas besok hari yang mana yang akan saya lakukan. Wah, hebat sekali itu yang Ibu lakukan ya. Semuanya pasti semua berjalan baik dan lancar. Iya Bu. Jadi strateginya lagi ini apa? Sehingga bisa membagi waktu antara banyaknya pekerjaan yang sekarang ini. Saya coba lagi Bu, seperti sebelumnya saya coba saya petakan lagi kembali Iya. tugas-tugasnya Bu. Saya bikin alarm untuk tugas-tugas saya. Jadi misalnya besok saya mau bikin dulu bahan ajar. Iya. Setelah bikin bahan ajar, setelah pulang sekolah atau sore, saya bisa kerjakan tugas tambahan itu Bu. Contoh kayak bikin laporan atau dokumentasi barang-barang yang sudah saya beli Bu. Iya, bagus sekali idenya ini Bu. Mungkin Iya. bisa dieksekusi nantinya. Jadi bagaimana tindak lanjutnya untuk kedepannya? Iya Bu, saya juga kalau misalnya sebagai bendahara Bu, kan Ya. bendahara itu ada kepala sekolah di dalamnya, ada Ya. kurator, ada admin. Bisa saya mungkin tugas-tugas yang tambahan itu saya meminta bantuan kepada teman saya, mengingatkan Ibu tugas laporan ini yang belum selesai. Makanya saya bikin agenda Ibu. Ya, bagus sekali itu tadi Iya. caranya pemikirannya Ibu Novi. Jadi semoga bisa nanti dijalankan ya dengan baik ya. Kalau semuanya ada bantuan, Iya. boleh curhat lagi sama Iya Ibu. Bu, lega Ya. sekali Ibu rasa ini sudah cerita sama kita. Iya, alhamdulillah. Semoga besok ke depannya kalau sudah dieksekusi boleh diceritakan kembali lagi ke saya ya. Insya Allah Bu, Insya Allah. Terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya. Iya, sama-sama Ibu Novi. Semoga berhasil ya. Iya, Bu. Iya, sukses selalu Ibu. Amin, amin. Oke, baik Bu. Bagaimana tadi Bu hasil dari coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi coachingnya berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah ya Bu ya. Ya. Nah, setelah melakukan coaching tadi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan Ya. kepada Ibu. Yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Oke, pada tadi ya, pada saat coaching, alhamdulillah saya sudah menggunakan alur kita, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi, setelah itu ada rencana aksi, dan yang terakhir adanya tanggung jawab. Dan saya juga bisa menggali proses-proses dari alur kita itu
dengan menanyakan si coachingnya solusi dari permasalahannya. Sekali ya Bu ya. Jadi Ibu sudah berhasil ya tadi sudah berhasil melakukan proses coaching dengan Alkitab Ya. Dan sudah sesuai dengan saya amati tadi juga ada beberapa catatan Ibu ya. Iya Bu. Nah, Ibu tuh sudah berhasil menyampaikan Alkitab, yaitu menanyakan tujuan, menanyakan identitas pada masalah pada coaching, dan Ibu sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan dan ingin yang sudah juga supaya berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching. Ya Bu. Ya, agar rencana aksi yang akan digunakan dapat berjalan dengan baik, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan coaching. Ya. Ibu sudah fokus terhadap coaching, dan di situ Ibu juga sudah ada presence atau kehadiran penuhnya ya. Ya, Luar biasa sekali. Dan kemudian Ibu juga sudah mendengarkan aktif. Ya. Nah, tentunya Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan masalah yang disampaikan oleh coaching. Ya Bu. Nah, itu sudah luar biasa Bu ya. Apa yang Ibu sudah lakukan itu semua proses coaching untuk hari ini. Ya Bu. Ya Bu. Nah, mungkin terakhir ya Bu ya, saya ada pertanyaan sedikit, yaitu jadi kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan setelah melaksanakan coaching tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mungkin saya akan mendalami dan memahami lagi dari alur tersebut, sehingga nanti mungkin pada proses coaching selanjutnya akan berjalan lebih baik lagi Bu. Mungkin seperti itu. Ya, luar biasa sekali ya Ibu ya. Iya. Nah, jadi apa yang Ibu lakukan hari ini sungguh luar biasa Ibu. Semoga kedepannya lebih baik lagi dan bisa belajar bersama ya Ibu. Iya. Mungkin kegiatan hari ini observasi tentang coachingnya Ibu sudah berjalan dengan lancar. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita ya Bu ya. Iya. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu di lain hari Bu. Oke, terima kasih Bu. Ya, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Novita. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kalau Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Baik, Ibu Novita, sebelum kita melakukan coaching pada hari ini, saya sebagai observer mempunyai beberapa pertanyaan. Oke, mungkin pertama saya akan mendiskusikan dulu terkait dengan rubrik penilaian pada kita hari ini ya. Yang kedua mungkin pada coaching hari ini, coach dan coachee ini akan saya amati dan saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Oke, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Oke, dan kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya? Oke, dan bagaimana coaching tersebut menanggapi pertanyaan-pertanyaan tersebut? Oke, dan jangan lupa harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke, baiklah. Di sini saya punya beberapa pertanyaan penting buat Ibu. Pertanyaan pertama yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Ya, terima kasih Bu. Kompetensi yang akan saya kembangkan itu yang pertama presence. Ya. Terus yang kedua itu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu akan kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif Ya. dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Yes. Pertanyaan ketiga, indikator yang bagaimana sih yang Ibu inginkan dalam proses coaching ini? Yang saya inginkan itu Ibu, coaching kali ini itu kita bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Ya. Terus kita juga bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Oke, baiklah. Demikian observasi kali ini ya Ibu ya. Silakan melakukan coaching pada coachingnya. Terima kasih. Assalamualaikum, permisi Ibu. Waalaikumsalam, Ibu Ani. Ibu,
Gimana kabar hari ini? Ya, baik-baik Ibu, alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah, sehat Zeki. ya, alhamdulillah Ibu. Kalau perhatikan Ki akhir-akhir ini kayak kurang semangat Ki. Iya Bu, kebetulan ini lagi ada yang saya mau bicarakan Bu, tentang masalah yang saya hadapi. Terima kasih nih Bu sudah mau ada di sini untuk berbincang dengan saya. Iya. Kalau boleh saya bantu Ibu, bisa Ki diskusi apa masalah Kak? Bisa dicerita-cerita juga sama saya. Iya Bu, di sini Bu saya hanya ingin mendapatkan solusi Bu dari masalah yang saya hadapi. Nah, terus apa lagi? Iya, saya bingung ini Bu, yang apa yang saya harus lakukan? Coba Ki ceritakan Ki apa yang tentang apa yang kita rasakan. Ya Bu, ini saya lagi merasa tidak nyaman di sekolah Bu. Termasuk pada kepala sekolahku, jadi ya lagi merasa nyaman. Masih tidak nyaman kita bilang. Iya. Kenapa? Apa yang buat Ki tidak nyaman? Iya Bu, saya tuh kemarin sudah berusaha dalam melakukan pembelajaran, sudah berusaha keras, tapi masih merasa gagal Ibu dalam pembelajaran di kelas. Gagal mengikuti pembelajaran maksudnya. Iya Ibu, ya padahal kan sudah diusahakan sebelumnya, sudah berusaha keras untuk melaksanakan pembelajaran dengan baik di kelas, cuman ya karena kemarin ada sedikit supervisi dari pengawas sehingga ada kesinggungan sedikit dari pengawas saya Bu. Coba Ki ceritakan bagaimana situasinya saat itu. Iya Bu, pada saat itu Ibu, pengawas itu lagi melaporkan saya Bu kepada kepala sekolah tentang saya tidak menggunakan buku teks pada saat disupervisi oleh pengawas tersebut di kelas. Padahal saya menggunakan video pembelajaran dan media-media pembelajaran lainnya untuk membuat murid-murid itu senang dalam belajar, tetapi pengawas mencari yang namanya buku teks. Oh begitu dia. Terus saat itu apa yang pengawas sampaikan sama kita? Iya Bu, pengawas mengatakan bahwa mana buku teksnya, kenapa tidak menggunakan buku teks dalam pembelajaran tersebut. Tapi saya jawab dengan seperti yang saya lakukan Bu. Saya gunakan video pembelajaran dan media-media pembelajaran yang lainnya supaya murid-murid itu senang. Tetapi pengawas tersebut masih tersinggung sehingga beliau melaporkan ke kepala sekolah terhadap apa yang dia lihat di dalam kelas. Oh, terus setelah pengawas bilang begitu, apa yang kita sampaikan sama beliau? Iya, pada saat itu Bu saya diingatkan pengawas untuk tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan itu buku teksnya. Terus responnya pengawas Pak? Tampaknya tersinggung Ibu. Saat itu akhirnya beliau memberikan laporan kepada kepala sekolah saya Bu. Jadi Bu, selama ini langkah-langkah yang kita lakukan itu untuk pembelajaran siswata dalam kelas itu apa yang kita lakukan sehingga murid kita dapat menerima pembelajaran dengan baik. Iya Bu, sebenarnya saya itu menggunakan media pembelajaran yang bervariasi Bu. Selain dari buku teks seperti video, gambar, kemudian audio lainnya, sehingga membuat yang menurut saya itu Bu sesuatu hal yang diterapkan itu sesuai dengan kebutuhannya murid. Iya Bu. Dan setiap saya lakukan itu, saya merasa murid-muridku lebih antusias ketika saya menggunakan media itu selain teks. Oh seperti itu Bu. Jadi bisa saya simpulkan ini Bu, kalau pembelajaran itu sudah berpusat pada murid, sudah ada media pembelajarannya, tentunya pembelajaran juga sudah kita rencanakan dan tidak harus pakai buku teks, betul Bu, begitu kan? Iya Bu. Iya mungkin jadi seperti itu Bu, karena murid saya lebih bersemangat Bu dengan belajar ketika menggunakan media pembelajaran dibandingkan harus menggunakan buku teks. Iya, betul itu kita bilang. Jadi kita tahu Ibu Di tentang pembelajaran media-media apa yang menarik untuk anak-anak supaya mereka itu perhatikan pembelajarannya di kelas, Ibu. Iya, sepertinya ini Bu
tidak ada lagi yang, dan saya bisa jelaskan kepada sekolah saya bahwa saya tidak mungkin menggunakan buku teks pada saat disupervisi karena menggunakan media pembelajaran yang disenangi oleh murid. Iya. Jadi kira-kira ini Bu, apa yang kita akan lakukan ke depan ini? Nah ini juga saya bingung ya Bu. Iya. Jadi mungkin pertama saya mau menemui kepala sekolah Ibu. Ya. Menemui pengawas untuk minta maaf, dan atas ketidaksengajaan saya yang membuat beliau tersinggung, karena bukan maksud saya untuk menyinggung beliau, tetapi saya menyampaikan sesuatu yang apa yang terjadi. Mungkin yang kedua, saya akan menemui kepala sekolah untuk berdiskusi dengan beliau. Saya akan menceritakan bahwa apa yang terjadi pada situ menggunakan buku teks. Pada saat supervisi saya menggunakan media lain yang lebih menarik untuk siswa. Itu yang mungkin saya lakukan nanti ke depannya Ibu. Bagus itu langkah-langkah tak. Kira-kira apa lagi yang kita mau lakukan selain membuat jadwal untuk ketemu sama pengawas tak atau sama kepala sekolah tak? Ya Bu, sepertinya saya harus melakukan refleksi diri Bu. Terus melakukan refleksi diri dari setiap pembelajaran yang saya lakukan, dan akan menyusun lagi pembelajaran yang lebih menarik sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi saya ini tertarik Bu, dengan yang tadi kita bilang menyusun pembelajaran yang menarik. Apakah Ibu senang memetakan kebutuhan murid yang Ibu hadapi setiap hari? Ya Bu, saya senang memetakan kebutuhan murid, dan supaya saya juga tahu di mana kesulitan dan bisa mencari media pembelajaran apa yang sesuai dengan pembelajaran pada saat itu yang bisa saya lakukan di dalam kelas. Apa yang Ibu maksud tadi untuk memetakan kebutuhan murid itu sesuai dengan gaya belajar murid kah, atau minat atau bakat dan bakat murid? Iya Bu, dengan melakukan hal itu saya tidak kesulitan lagi dalam menghadapi murid di kelas. Jadi itu yang saya harus lakukan Bu, memetakan dan mempelajari lagi media pembelajaran apa yang sesuai dengan kebutuhan murid. Dari diskusi kita hari ini Bu, apakah Ibu bisa ceritakan kembali yang ingin Ibu lakukan berikutnya? Iya Bu, seperti tadi yang saya katakan Ibu, saya ingin bertemu dengan pengawas untuk meminta maaf atas jawaban yang saya berikan yang tidak disengaja sehingga beliau merasa tersinggung. Dan saya juga akan bertemu dengan kepala sekolah untuk berdiskusi dan menjelaskan bahwa saya tidak menggunakan media buku teks pada saat disupervisi karena saya menggunakan media lain yang lebih disenangi oleh siswa Bu. Dan saya akan terus melakukan refleksi diri, refleksi tentang pembelajaran yang telah saya lakukan. Kemudian mungkin saya juga akan mengkomunikasikan hal ini, tanya jawab dengan murid, dengan rekan sejawat dan orang tua untuk dapat menggali lagi informasi tentang kebutuhan murid. Itu Budi, saya senang sekali hari ini Bu dengan Ibu sampaikan dalam kata-kata. Terus komitmen tak yang akan kita lakukan Ibu untuk menjalankan rencana tak yang tadi. Oh iya. Mungkin tadi Bu, yang pertama saya akan menemui pengawas dan kepala sekolah untuk mendiskusikan apa yang saya lakukan di kelas pada saat disupervisi, karena ini mungkin sumber permasalahannya. Jadi saya pertama mau melakukan pertemuan oleh pengawas dan kepala sekolah. Begitu Bu. Iya, bagus itu cara tak. Terus kira-kira siapa ya di sekolah tak yang bisa bantu untuk menjalankan rencana tak itu? Iya Bu, mungkin saya akan meminta teman sejawat Bu, Pak Riri misalnya, untuk selalu mengingatkan saya, ingatkan untuk mau bertemu dengan pengawas dan kepala sekolah, karena beliau juga bisa membantu saya dalam menjelaskan tentang pembelajaran yang menggunakan media lain selain buku teks. Kebetulan juga Pak Riri ini adalah guru yang berprestasi dan guru yang kreatif, sehingga saya harap teman sejawat saya bisa membantu untuk menjelaskan kepada pengawas dan
kepala sekolah bahwa tidak selamanya kita membutuhkan buku teks dalam dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Bagus sekali itu rencana tak Bu. Semoga hubungan tak dengan pengawas dengan kepala sekolah tak Bu itu rencana terjadi dengan baik. Semoga kita terjadi dengan yang baik dengan mengawaskan kepala sekolah tak. Semangat kita selalu pasti Bu. bisa Iya Bu. Jadi itu Bu yang saya bisa curhat-curhatkan hari ini, dan saya merasa senang sekali bisa bertemu sama Ibu Novi, sehingga bisa menceritakan apa yang saya alami, sehingga tidak terjadi lagi yang namanya merasa gagal, padahal apa yang sudah kita lakukan itu sudah dia Bu. Kalau misalnya sudah lakukan rencana tak bisa kembali ke sini cerita-cerita lagi. Iya Bu, ya siap. Insya Allah Bu nanti bertemu lagi untuk cerita-cerita selanjutnya. Terima kasih Bu atas hari ini waktu tak untuk mendengarkan apa yang menjadi keresahan bagi diri saya Bu. Sama-sama Bu. Terima kasih Bu. Halo Bu Novi. Iya Bu. Aduh, saya mau tanya-tanya ini Bu tentang observasinya tadi ya. Kira-kira Bu, bagaimana tadi hasil coachingnya? Alhamdulillah Bu, berjalan dengan lancar. Ya, alhamdulillah ya setelah tadi coaching. Setelah melakukan coaching tadi, saya ada beberapa sedikit pertanyaan ya kepada Ibu Novi. Mungkin yang pertama, apa yang Ibu dapatkan pada saat coaching terkait indikator tercapaian yang Ibu Novi inginkan? Iya Bu, jadi tadi selama coaching saya sudah menggunakan alur Tirta, Ya. yaitu menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab coaching. Ya. Eh, Ya, oke. Ibu sudah berhasil ya menyampaikan alur serta, yaitu menanyakan tujuan, ya, menanyakan identifikasi masalah pada coachingnya, dan ibu juga sudah mengarahkan si coaching untuk mencari rencana aksi. Setelah itu adanya tindakan yang apa yang sebaiknya yang dilakukan oleh coaching, yang sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawabnya ya. Oke. Alhamdulillah tadi yang saya juga sempat dengar dari percakapan ibu ke coach ini, ibu sudah fokus ya, ibu sudah fokus kepada coaching. Di situ adanya presence ya, atau adanya kehadiran penuh, dan kemudian ibu bisa mendengarkan dengan aktif. Tentunya ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan masalah-masalah yang disampaikan oleh coachingnya. Alhamdulillah dan luar biasa, ibu tadi sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya pada proses coaching ini. Oke, pertanyaan terakhir saya nih ibu ya. Jadi kompetensi apa yang ibu inginkan untuk kedepannya? Iya Bu, kompetensi yang saya inginkan ke depannya itu saya lebih mendalami lagi, lebih memahami alur kita, supaya coaching selanjutnya itu bisa berjalan dengan lebih baik lagi dari coaching sebelumnya Ibu. Oke, mantap sekali ya Ibu ya. Alhamdulillah. Iya, Bu. Tadi setelah observasi, saya sudah berbincang-bincang sama Ibu terkait dengan proses coachingnya. Mungkin sekian dari saya ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Novi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Ani. Iya, waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita melakukan coaching, sebelum Ibu melakukan coaching, sebagai awal saya punya beberapa pertanyaan ke Ibu. Yang pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Jadi pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati ya Bu, dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Dan kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya.
Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching yang diantaranya itu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan saya punya beberapa pertanyaan lagi nih Bu. Yang pertama itu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Baik Bu, terima kasih. Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu saya pertama mau mengembangkan presence, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Terus pertanyaan saya yang kedua Ibu, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Baik Bu, kompetensi yang spesifik yang saya ingin kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot juga Bu. Iya. Terus pertanyaan saya yang terakhir Ibu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching hari ini? Saya ingin coaching kali ini menemukan solusi dari masalah-masalah atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan dari coach saya. Demikian Ibu praobservasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching pada coaching. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam Ibu. Apa kabar Ibu? Ibu, kayaknya saya tidak baik-baik saja ini Bu. Pak Ibu. Lihat bukan mungkin Bu dari mukaku. Kalau Ibu gimana kabar? Alhamdulillah saya sehat-sehat Ibu. Ibu ada kira-kira waktu tak Bu? Iya Bu, saya ingin menyediakan waktu untuk kita. Iya. Kebetulan lagi luang waktunya juga. Oh iya, sekitar 15 menit boleh jika Bu Ayo, saya boleh cerita. sekali, Bu. Kira-kira apa yang bisa kita diskusikan hari ini Bu? Iya Bu, terima kasih Bu di waktu tak. Begini Bu, kemarin itu kepala sekolah itu kan mengadakan rapat. Terus sisi rapatnya itu tahun ini semua siswa ditargetkan kelulusannya harus 100%. Oh begitu ya Bu dia. Jadi kepala sekolah itu menargetkan untuk siswa 100% untuk naik kelas. Iya Bu, sedangkan yang masalahnya ini Bu, ada 2 orang siswaku di Mampalku itu Bu, nggak pernah masuk ke kelasku. Dia nggak pernah masuk ke kelas, ya, sehingga kan nilainya nggak ada Bu. Ya betul. Iya. Kira-kira apa penyebabnya itu Bu? Sehingga Iya. siswa itu tidak masuk di kelas. Yang saya kemarin sudah tanyakan temannya itu yang pertama itu kan ada 2 orang. Betul, yang pertama ini Bu, apalagi namanya dia habis kecelakaan, kakinya patah, jadi habis dioperasi. Makanya dia nggak bisa ke sekolah. Terus yang keduanya lagi ini memang meninggal bapaknya, jadi mungkin kayaknya dia jadi tulang punggung. Jadi dia kalau pagi-pagi dia membantu mamanya untuk kira sepertinya begitu. Begitu. Nah itu kira-kira langkah-langkah Ibu untuk supaya siswa itu datang kembali. Iya. Bagaimana Ibu? Pernah Bu saya lakukan itu. Iya. Jadi saya meminta nomor HP-nya. Iya. Saya meminta nomor HP-nya yang kakinya yang patah ini Bu, untuk mengirimkan tugas-tugasnya toh. Saya mengirimkan tugas-tugasnya melalui lewat WA. Terus yang satunya, biasa kadang saya yang malas ini, yang bapaknya meninggal ini Bu, saya titip tugas ke siswaku juga ya yang dekat dari rumahnya untuk kasihkan tugasnya untuk dikerjakan dan besoknya dikumpul. Tapi setelah itu tidak ada hasil Bu. Kadang tugasnya dia tinggalkan atau dia tidak pernah kumpul sama sekali. Nah itulah mereka sebenarnya sudah terbaik ya buat Ibu ya. Iya Bu, tapi belum maksimal saya rasa ini. Kira-kira ada lagi rencana apa untuk melakukan sesuatu untuk siswa itu Bu? Iya, ini rencana aku ini Bu, saya kayaknya mau langsung datangi ke rumahnya dan saya akan kayaknya saya harus tunggu ini tugas-tugasnya Bu toh. Saya datang ke rumahnya yang kakinya yang cedera ini yang habis dioperasi, saya datang ke rumahnya untuk menunggu tugasnya dan saya jelaskan ke orang tuanya juga. Terus yang satunya lagi mungkin saya juga akan berbicara sama orang tuanya yang siswa yang kedua ini Bu.
yang menyinggung bapaknya bilang kalau bisa Bu anaknya sia-sia Bu kalau tidak sekolah. Jadi kalau bisa saya mungkin akan berikan motivasi supaya bisa dia lanjutkan ke sekolah. Ya Bu, wah, luar biasa itu Bu yang kita rencanakan. Nah, kira-kira Bu siapa yang bisa bantu di dalam ini mengkoordinasikan ke anak tersebut? Jadi bisa kita ada kerjasama. Oh iya, ini rencana aku Bu, mau Kak panggil aja guru BK. Ya, guru BK dengan wali kelasnya untuk mungkin bisa kerjasama Bu toh. Semoga bisa berhasil ini Bu rencananya untuk datang ke rumahnya orang tua kedua anak tersebut Bu. Wah, bagus sekali itu Bu, rencana mengajak guru BK-nya, wali kelasnya, mungkin apa yang direncanakan itu sudah bagus sekali. Nah, kira-kira rencana itu kapan kita mau lakukan? Kayaknya lebih cepat lebih bagus ini Bu, karena apalagi kita sudah mau menghampiri tahun ajaran baru selesai Bu. Jadi mungkin insya Allah besok pagi, karena kebetulan saya nanti di jam ketiga 4 baru saya punya jadwal. Jadi mungkin besok pagi saya akan mengeksekusi ini Bu ke anunya rencananya, dan saya akan panggil guru BK-nya. Dan tadi saya telepon juga guru BK dan wali kelasnya ada waktunya kosong Bu. Oh ya, bagus sekali itu Bu, kalau bisa secepatnya Iya, Bu, iya, Bu. laksanakan ya. Iya, Bu. Sama guru BK, wali kelas, apalagi wali kelasnya sudah bersedia ya. Iya. Seperti yang tadi katakan, Iya. guru BK juga seperti itu. Iya Bu, besar sekali harapanku Bu, semoga ini bisa berjalan dengan baik. Iya, terima kasih banyak Ibu ini. Iya, Bu. Waktunya setelah berbicara saya bisa sedikit lega Ibu, dan saya mungkin bisa mengambil sedikit beberapa solusi Bu ya. Semoga besok bisa berjalan lancar. Kalau sudah mikir laksanakan itu rencana tadi, Iya. semoga berhasil Ibu. Iya, Bu, iya, Bu. Datang lagi kepada saya cerita-cerita apa yang telah yang dilaksanakan. Iya siap Bu, siap. Iya. Insya Allah besok ya Bu ya. Iya Bu, Iya. Bu Titin. Bu Iya. Titin, terima kasih sudah mau cerita juga. Iya. Semoga Bu Titin bisa menjalankan apa yang menjadi rencana Ibu tadi. Iya Bu. Semoga sukses Ibu. Iya, sama-sama Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Ani. Iya, waalaikumsalam Ibu. Bagaimana perasaan tas sudah coaching? Alhamdulillah, senang Ibu. Bagaimana tadi hasil dari coaching ta? Apakah berjalan dengan lancar? Ya, alhamdulillah Ibu, selama coaching tadi bisa berjalan baik dan lancar. Setelah melakukan coaching tadi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama itu, apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Ya baik Bu, alhamdulillah. Tadi saya sudah melakukan alur cerita Bu, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi masalah, dan rencana aksi serta tanggung jawab dari coach. Kemudian saya juga menggali potensi pada coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi Ibu sudah berhasil ya? Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur tirta, dan sesuai dengan yang saya amati juga tadi, ada beberapa catatan. Ibu sudah berhasil menyampaikan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, menanyakan identifikasi masalahnya, dan Ibu juga sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab ya Bu, rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach tersebut, agar rencana aksi yang akan digunakan berjalan dengan baik. Saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan coach. Ibu sudah fokus terhadap coach, dan di situ juga Ibu sudah ada presence ya Bu, atau kehadiran penuh. Dan Ibu juga sudah mendengarkan aktif, tentunya juga Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan masalah yang disampaikan oleh coach Ibu yang tadi. Luar biasa Ibu, apa yang Ibu sudah berikan itu untuk proses coachingnya Ibu itu sudah berjalan dengan baik dan lancar ya Bu. Alhamdulillah. Iya Bu, jadi ada lagi yang akan saya tanyakan sama Ibu, itu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi? Oke, baik Bu. Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu saya ingin lebih mendalami lagi
memahami tentang alur PK dalam proses coaching supaya coaching selanjutnya bisa berjalan dengan baik dan lancar, lebih dari apa yang saya lakukan hari ini. Oh begitu ya Bu. Jadi Ibu mau mendalami lagi ya Bu alur tirta ya Bu. Ya, Ibu. Sekian Ibu pasca observasi hari ini. Semoga kita lebih semangat lagi untuk coaching ke depannya. Bu. Terima kasih.